Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal latihan USK spreadsheet, yaitu menghitung gaji karyawan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP sendiri yaitu melihat data secara vertikal atau dari atas ke bawah. Dan untuk HLOOKUP yaitu melihat data secara menyamping, ya, dari kiri ke kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke latihan soal. Oke, ini untuk soalnya, ya. Di sini ada daftar perhitungan upah karyawan, ya. Selain daftar tabel upah perhitungan karyawan, di sini juga ada daftar tabel gaji pokok dan transport kerja. Nah, untuk yang ini yang harus dihitung, ya. Untuk tabel-tabel yang masih kosong, ini adalah tabel yang harus kita hitung dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, data yang kita lihat yaitu dari data tabel gaji, ya. Untuk data tabel gaji ini adalah datanya menyamping. Berarti rumus yang digunakan adalah rumus HLOOKUP. Dan untuk transportasi kerja, datanya yaitu dari atas ke bawah, ya. Berarti nanti rumus yang digunakan adalah rumus VLOOKUP. Oke, kita mulai saja dari data yang nomor 1, ya. Oke, sekarang kita mulai hitung aja kolom yang gaji pokok, ya. Gaji pokok tadi ketentuannya adalah gaji pokok dihitung dari tabel gaji pokok, yaitu tabel yang ada di bawah ini, ya. Tabel yang ada di bawah ini, tabelnya adalah menyamping, ya. Jadi kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi di sini kita masukkan rumusnya sama dengan HLOOKUP buka kurung, kemudian yang mau kita lihat bagian mana, yaitu bagian golongan yang ini. Jika golongannya B, maka gajinya berapa, ya. Berarti kita klik golongannya ada di kolom C, ya. Berarti C19 titik koma, ya. Kemudian datanya dari mana? Dari tabel gaji pokok yang ada di bawah ini. Berarti kita blok secara menyamping, ya. Lalu kita klik F4 untuk mengunci, ya. Setelah dikunci, kita klik titik 2. Nah, sekarang data gaji pokok ini ada di baris keberapa, ya? Datanya yaitu ada di baris ke-2. Berarti di sini kita klik angka 2. Selain itu pause, berarti titik koma pause, ya. Lalu tutup kurung. Kemudian klik enter. Nah, setelah kita masukkan ke rumus, ternyata gaji golongan B, gaji pokoknya adalah 11 juta. Berarti sesuai, ya. Kalau sudah kita gunakan rumus ini, ya, yang bagian atas, ke bawahnya tinggal kita copy aja. Kita klik bagian pojok kanannya, ya. Kita klik di baris pertama ini, lalu klik di bagian pojok sampai keluar tanda plus, lalu tarik ke bawah. Kita copy paste sampai bawah. Oke, untuk kolom gaji pokok sudah selesai. Nah, kemudian kolom yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah upah lembur. Kita lihat ketentuan untuk jumlah lembur. Nah, di sini ketentuannya jumlah upah lembur, jam kerja lembur dikali dengan upah lembur, ya. Jam kerja lembur dikali upah lembur. Oke. Nah, sekarang jam kerja lemburnya ada di kolom E, ya. Kemudian upah kerja lemburnya ada di kolom D16, ya. Berarti cara menghitungnya sama dengan tadi kan upah kerja lembur dikali jam kerja. Upah kerja lembur dikali jam, kebalik, ya. Jumlah upah lembur yaitu jam kerja lembur dikali
tarif upah lembur. Berarti jam lembur sama dengan berapa ini? E19, berarti klik E19 ya, dikali tarif upah kerja lembur. Nah, tarif upah kerja lemburnya ada di kolom D16, berarti kita klik. Nah, untuk tarifnya kan dari kolom 1 sampai 9 semua tarifnya sama ya, berarti kita kunci juga untuk tarif upah lemburnya dengan cara klik F4 lalu klik enter. Nah, ini untuk jumlah upah lembur karyawan nomor 1, yaitu karyawan Pak Satrio sebesar 1.350.000. Nah, untuk menghitung jumlah upah lembur bagian bawahnya, kita tinggal klik aja, kemudian kita klik bagian pojok kanannya sampai ada tanda plus seperti ini ya, lalu tarik ke bawah, tinggal copy aja, copy paste. Oke, ini udah selesai untuk perhitungan jumlah upah lembur ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung tunjangan. Kita lihat di sini ketentuan untuk tunjangan. Ya, tunjangan ditentukan berdasarkan status. Jika menikah, tunjangannya 1.700.000, dan jika lajang, tunjangannya 1 juta ya. Berarti kalau ada kata jika, itu kita akan menggunakan rumus if ya. Jadi jika dia menikah, maka tunjangannya 1.700.000, jika lajang, maka tunjangannya 1 juta. Oke, kita coba menghitung yang tunjangan. Sama dengan ya, tadi karena ada kata jika, maka menggunakan rumus if. If buka kurung, yang mana yang mau dihitung? Tadi status ya. Status ada di kolom D. Berarti if D19, berarti kita klik aja. If D19 sama dengan menikah ya. Kalau ada kata menikah dalam bentuk huruf, kita kasih titik koma di atas ya. Menikah if menikah, tanda petik 2 di atas ya, maka titik koma, maka dia tunjangannya 1.700.000. Titik koma maksudnya selain itu, maka tunjangannya adalah 1 juta. Baru kita kasih tutup kurung, kemudian enter. Oke, sudah. Ini tunjangannya sudah dapat dihitung untuk yang statusnya menikah ya. Nah, untuk ke bawahnya sama, tinggal copy paste. Caranya tinggal diklik di bagian paling atas yang tadi sudah kita hitung, terus kita arahkan pointernya ke paling pojok, kita seret ke bawah ya. Oke, sudah selesai untuk menghitung tunjangan. Nah, sekarang kita akan menghitung transportasi ya, kolom transportasi. Nah, kolom transportasi ini kita lihat ketentuannya di sini. Transportasi ditentukan dengan berdasarkan tabel transport. Berarti transportasi ini dihitung berdasarkan tabel yang ini ya. Kita lihat bahwa tabel ini adalah dapat dilihat dari atas ke bawah. Jadi ini dilihat secara vertikal ya. Jadi kalau dilihat secara vertikal, berarti kita akan menggunakan rumus
VLOOKUP ya. Kita coba masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung ya. Mana yang mau kita lihat? Tabel golongan ya. Kita lihat di sini tabel golongan dan tabel transportasinya berapa. Berarti kita klik yang tabel golongannya ada di C19. Kemudian titik koma. Nah, kita pakai tabel yang ininya, transportasinya. Kita blok ya. Kemudian kita kunci lagi dengan menggunakan F4 yang ada di keyboard ya. Klik F4 yang ada di keyboard. Kemudian titik koma. Nah, sekarang data rupiah transportasinya ada di kolom keberapa? Ada di kolom 2 ya. Berarti kita ketikkan angka 2, kemudian titik koma, selain itu pause. Baru kita tutup kurung lalu klik enter. Oke, sudah didapat. Jadi transportasi untuk golongan B adalah 950. Sudah betul ya. Berarti untuk yang ke bawahnya, data ke bawahnya tinggal copy paste aja sama seperti tadi. Klik di bagian atas ya yang sudah tadi kita hitung, lalu klik di bagian pojok, kita seret ke bawah. Oke, sudah selesai untuk perhitungan transportasi. Kita lanjut ke kolom bonus ya. Kita lihat ketentuan untuk kolom bonus. Oke, kita lihat di sini. Untuk kolom bonus ya, bonus dihitung dengan if lembur lebih dari 5 jam dapat bonus 1 juta. Jadi jika dia lemburnya lebih dari 5 jam, maka dapat bonus 1 juta. Berarti kita harus melihat kolom lemburnya ya. Oke, kita coba masukkan rumusnya ya. Tadi rumusnya menggunakan rumus if. Sama dengan if tadi kan jika lemburnya lebih dari 5 jam. Nah, sekarang lemburnya itu kolom lembur ada di kolom berapa? Ada di kolom E ya. Berarti if buka kurung E berapa ini? E19 lebih dari 5. Lebih dari 5, maka tunjangannya bonusnya 1 juta. Jadi if E19 lebih dari 5 sama dengan 1 juta. Selain itu pause, tutup kurung, lalu klik enter. Oh iya, ini salah, menggunakan titik koma. If E19 lebih dari 5 ya, maka dia mendapatkan bonus 1 juta. Kita coba lagi. Oke, sudah betul rumusnya. Di sini kan lemburnya 9 jam. Kita lihat ketentuannya lagi. Dihitung bonus ya. Bonus dihitung dengan fungsi if lembur lebih dari 5 jam dapat bonus 1 juta. Oke, untuk yang Pak Satrio ini lemburnya adalah 9 jam ya. Berarti dia dapat bonus 1 juta. Nah, sekarang untuk yang bagian bawahnya ya, baris bagian bawahnya tinggal copy paste aja. Tinggal klik, sorot ke bawah, tarik ke bawah. Oke. Oke, berarti kita ini rumus atasnya kita pakai 0 aja ya. Jadi yang kurang dari 5 berarti bonusnya 0, bukan pulse ya. Kita kasih 0 aja. Jadi
If E19 lebih dari 5, maka bonusnya 1 juta. Selain itu tidak dapat ya, atau 0. Kita ganti rumusnya. Oke, kita coba copy lagi. Biar hasilnya yang false itu jadi 0. Oke. Ini sudah selesai. Kita lihat yang lebih dari 5 ada di baris ke 1, 2, 3. Yang kurang dari 5 atau 5 ya, berarti ada di baris 23 dan baris ke 28. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah upah kotor. Kita lihat ketentuannya di sini. Jumlah upah kotor, oh iya, jumlah upah kotor itu adalah tinggal menjumlahkan aja dari gaji pokok ditambah jumlah upah lembur ditambah tunjangan ditambah transport ditambah dengan bonus. Berarti caranya yaitu sama dengan selam buka kurung baris gaji pokok sampai dengan, tinggal ditarik aja sampai dengan baris bonus, tutup kurung, lalu klik enter ya. Jadi jumlah upah kotornya untuk Pak Satrio adalah sejumlah 16 juta. Nah, untuk bagian bawahnya kita tinggal di copy paste aja sama seperti tadi. Berarti klik di sini kemudian tinggal tarik dari atas ke bawah. Oke, sudah selesai. Ini adalah jumlah upah kotor. Nah, untuk potongan PPh yaitu 5%. Kita lihat ketentuannya dulu. PPh adalah 5% dari jumlah upah kotor. Ya, berarti PPh-nya di sini sama dengan 5% dikali tadi ketentuannya 5% dari upah kotor. Berarti dari sini, dari kolom K ya. Kita klik kolom K-nya. Enter. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang bawahnya berarti sama, tinggal copy aja ya. Berarti kita klik ini, seret ke bawah. Oke, selesai. Jadi 5% dikali jumlah upah kotor. Nah, sekarang jumlah upah bersih. Kita lihat ketentuannya. Upah bersih adalah upah kotor dikurangi dengan pajak. Jadi upah bersih sama dengan upah kotor K19 dikurangi dengan jumlah pajaknya. Jumlah pajaknya ada di L19. Tinggal klik aja kolom L, lalu klik enter. Untuk yang bawahnya berarti sama, tinggal di copy paste. Oke, klik. Sudah selesai ya. Nah, di sini masih ada yang harus kita hitung ya. Di sini ada total keseluruhan, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata. Sekarang kita mau menghitung total keseluruhan ya. Keseluruhan upah bersihnya berapa, berarti tinggal klik sama dengan, kemudian sum ya, buka kurung, kita klik dari kolom M bagian atas M19, tinggal diseret sampai ke M berapa nih, ada di M28. Oke, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Oke, ini total keseluruhannya. Nah, sekarang menghitung nilai maksimum dan minimum. Berarti kita hitung dulu nilai maksimum. Sama dengan max ya. Buka kurung maksimum dari kolom M19 kita tarik sampai ke M28, baru tutup
kurung, lalu klik enter. Kemudian untuk nilai minimum berarti sama dengan min, ya, buka kurung, kita klik lagi dari M19, kita seret sampai dengan M28, nilai minimumnya berapa, lalu klik tutup kurung, lalu klik enter. Oke, nah sekarang kita menghitung rata-rata. Rata-rata itu kita akan menggunakan rumus average, ya, sama dengan average buka kurung rata-rata dari M19 sampai M28, lalu tutup kurung. Oke, klik enter. Oke, untuk soal yang ini sudah selesai, ya, mulai dari gaji pokok sampai jumlah upah bersih, kemudian nilai keseluruhan, nilai maksimum, minimum, dan jumlah rata-rata. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.